Bismillahirrahmanirrahim. Kebejatan kaum Nabi Lut sudah menjadi fenomenal. Penduduk negeri Sodom yang dihancurkan oleh Allah karena perilaku seks yang menyimpang. Kelakuan kaum Sodom sudah keterlaluan setelah memperkosa iblis. Kini giliran malaikat Jibril yang mau disodomi. Bagaimana kisahnya? Nonton video ini sampai habis. Sahabat Risalah Nabi, kisah kaum Nabi Lut diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran berharga bagi seluruh umat manusia. Sebelum diazab oleh Allah dengan badai batu, kaum Nabi Lut dipukul oleh malaikat Jibril hingga matanya buta. Kaum Nabi Lut atau dikenal dengan kaum Sodom memiliki kebiasaan menyimpang berhubungan seksual sesama jenis atau lebih dikenal dengan sebutan homoseksual atau singkatan yang lagi ngetren LGBT. Syekh Ahmad menjelaskan, Nabi Lut disebut sebanyak 27 kali dalam Al-Quran, sedangkan kaumnya disebut 10 kali. Nabi Lut adalah anak keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Haran bin Azar adalah saudara kandung dari Ibrahim. Ayahnya kembar dengan pamannya bernama Nahor. Adapun nasab beliau adalah Lut bin Haran bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Rau bin Falij bin Abir bin Syalih bin Arfahsad bin Syam bin Nuh. Nabi Lut adalah orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Beliau melakukan hijrah dari Irak ke beberapa tempat. Hingga akhirnya Nabi Lut diutus ke sebuah tempat bernama Sadum atau Sodom di Yordania. Sang Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak mereka sekaligus mengajak mereka kepada Allah. Namun, kaumnya justru ingkar, menakuti Nabi Lut hingga mengancam beliau. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan sebelum Allah menurunkan azab berupa badai batu kepada kaum Sodom, suatu hari Nabi Lut kedatangan tamu laki-laki. Mereka terdiri dari 3 malaikat yang menyerupai laki-laki berwajah tampan, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. Mereka bertiga datang ke rumah Nabi Lut dalam rupa manusia yang berwajah paling tampan sebagai ujian untuk kaum Lut. Maka Nabi Lut menerima mereka sebagai tamu-tamunya. Lalu Nabi Lut mempersilahkan masuk ke rumahnya. Akan tetapi, istri Nabi Lut yang sudah tua memiliki niat yang jahat. Hingga ia mengabarkan perihal kedatangan tamu-tamu yang menginap di rumahnya kepada penduduk Sodom, bahwa mereka tampan-tampan. Perbuatan istri Nabi Lut tanpa sepengetahuannya. Akhirnya kaum Nabi Lut dari segala penjuru datang ke rumah Lut hingga mengepung rumahnya. Nabi Lut mengetahui hal ini, begitu ketakutan siapa yang membocorkan tentang kedatangan para tamu-tamu ke rumahnya. Maka Nabi Lut mengunci pintu sehingga terjadilah dorong-mendorong pintu. Mereka pun berupaya untuk mendobrak pintu rumah Lut. Hal ini terjadi pada petang harinya, sedangkan Nabi Lut berusaha menolak pintu dan menghalang-halangi mereka agar jangan sampai melihat tamu-tamunya. Dari luar salah seorang kaum Sodom berteriak, "Serahkan laki-laki yang ada bersamamu saat ini. Mereka begitu tampan. Tidak ada salahnya kami ingin bersenang-senang dengan mereka." Begitu pinta kaum Lut dari luar. Kisah ini diabadikan Allah dalam Al-Quran dan sungguh mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 37. Nabi Lut berkata kepada kaumnya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku, nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 71. Maksudnya, kaum wanita mereka. Kawinlah dengan mereka jika kamu hendak melakukan hubungan badan secara halal. Dalam ayat lain disebutkan artinya mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Al-Quran Surat Hud ayat 79. Ketika keadaan sangat genting dan mereka tidak dapat ditahan lagi, para penduduk negeri Sodom ingin menerobos masuk ke dalam dan ingin mengajak tamu-tamu Nabi Lut untuk bersenang-senang dengan kaum terlaknat itu.
melihat situasi sudah tidak memungkinkan lagi untuk diredamkan. Maka keluarlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi murka hingga memukul kaum Nabi Lut. Perbuatan kaum Nabi Lut yang melampaui batas hingga membuat malaikat Jibril begitu marah dan memukul mata mereka dengan ujung sayapnya. Mata mereka semuanya menjadi buta. Menurut satu pendapat, mata kaum Nabi Lut ini semuanya masuk melesak ke dalam wajah mereka. Pendapat lain mengatakan mata mereka hilang sama sekali, lalu mereka pulang ke rumah masing-masing meraba-raba setiap tembok-tembok rumah-rumah mereka seraya mengancam Nabi Lut di pagi harinya. Peristiwa itu juga diabadikan dalam Al-Quran. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 37. Akibat perbuatan yang melampaui batas itu, kaum Nabi Lut mendapat azab yang dahsyat. Allah membalikan negeri mereka sehingga tanah paling bawah terbalik berada di paling atas. Para ulama mengatakan, 5 desa Sodom diangkat ke langit dunia kemudian dihujani dengan badai batu. Dalam riwayat lain disebutkan, akibat perbuatannya yang melampaui batas, kaum Nabi Lut mendapat azab yang dahsyat. Allah Ta'ala membalikan tanah yang berada di negeri itu, sehingga tanah yang berada paling bawah terbalik menjadi berada di paling atas. Allah Ta'ala berfirman, kaum Lut telah mendustakan Rasulnya ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas? Mereka menjawab, hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang yang diusir. Lut berkata, sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160 hingga 168. Para ulama mengatakan 5 desa itu diangkat ke langit dunia kemudian dilempar batu. Itulah azab yang diberikan Allah akibat perbuatan keji tersebut. Tempat kaum Nabi Lut ini adalah Laut Mati. Laut Mati adalah danau yang membujur di daerah antara Israel, Palestina, dan Yordania. Letak geografisnya di 417,5 meter di bawah permukaan laut. Tempat tersebut merupakan titik terendah di bumi. Laut Mati memiliki kandungan garam tertinggi dari seluruh laut di dunia. Danau ini dinamakan Laut Mati karena tidak ada bentuk kehidupan yang dapat bertahan dalam air garam ini. Orang kalau berenang di situ bisa mengambang. Jadi kalau ke sana seharusnya sedih, ingat azab Allah kepada Nabi Lut, tapi orang-orang malah menjadikannya tempat selfie, sebut Syekh Ahmad. Sebelum datangnya azab, Allah Ta'ala memberitahu Nabi Lut bahwa di waktu subuh akan diturunkan azab bagi kaumnya. Oleh karena itu, Nabi Lut dan keluarganya sebelum waktu subuh sudah keluar dari negeri Sodom guna menyelamatkan diri dan keluarga. Kecuali istrinya yang durhaka yang tinggal dan binasa bersama kaum LGBT. Disebutkan, malaikat Jibril mengangkat desa tersebut sampai ke langit hingga terdengar suara gemuruh begitu dahsyat. Al-Quran tidak menjelaskan secara detail tentang kisah Nabi Lut ini. Disebutkan, ketika desa tersebut dimusnahkan, Nabi Ibrahim kala itu berusia 99 tahun. Mengenai tafsir mimpi, apabila seseorang bermimpi Nabi Lut maka akan diberikan kemenangan. Demikian kisah singkat Nabi Lut dan kaumnya yang durhaka dan melampaui batas. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah yang terjadi di masa lampau. Share video ini kepada kawan-kawan Anda yang gay dan lesbi agar mereka segera taubat dari penyimpangan yang sangat keji. Kalau berani silakan share video ini kepada Bang Ragil, siapa tahu setelah nonton video ini
ia akan kembali normal sebagaimana laki-laki pada umumnya.